Dan mungkin kadang-kadang jauh lebih besar kita pertimbangkan adalah faktor manusianya. Siapa founders-nya? Siapa orang-orang di belakang situ? Driver truk-nya, yang milah sampahnya itu bisa sampai 300 ya, 300 sampai 400 pekerja. Tapi kadang-kadang mentoknya di marketnya gitu. Marketnya belum siap, belum ready. Marketnya masih, oh ini mah lebih mahal gitu. Kalau ditanya apakah dia harus mahal, sebenarnya enggak. Justru kalau nanti konsepnya sudah oke, dia akan jauh lebih murah. Selamat datang di Punggawa Lestari. Saya Amir Sodikin. Hari ini saya akan memandu sahabatkompas.com untuk membahas tentang isu-isu sustainability di Indonesia. Bicara soal sustainability nih, kita kan terasa bahwa sustainability itu untuk orang-orang yang sudah senior gitu ya, tua gitulah. Nah, hari ini kita membawa dua punggawa lestari yang keren-keren. Di sebelah saya ini ada Mas Jonathan Devi, ada Mas Pandu Andreas Panduwirawan ya. Mas Jody ini CEO Ecosystem sekaligus co-foundernya ya. Oke, Mas Pandu ini CCO. CCO itu Chief Commercial Officer. Officer di Ecosystem sekaligus co-founder. Nah, saya pernah bertemu dua anak muda ini di sebuah event dan saya tanya, lulusan mana Mas? HI gitu ya. Nah, saya berpikir, wah, HI dan ternyata Mas Pandu juga HI juga ya. Iya, ternyata HI. Nah, saya berpikir, kok dua orang HI masih muda punya jalan ke sustainability? Apakah ini jalan kebenaran ataukah jalan yang tersesat? Saya ingin tanya nih, Mas Jody, gimana? Saya kalau dibilang jalan yang tersesat atau jalan kebenaran kayaknya harusnya lebih benar. Karena dulu di HI kan kita ada subjek-subjek atau pelajaran-pelajaran juga terkait dengan lingkungan. Bahkan dari zaman di kampus itu dulu kita sudah aware dengan isu-isu conservation, isu-isu carbon emissions dan lain-lain. Karena ada pembahasan soal global environmental structure. Nah, justru kalau dibilang nyasar dulu saya pertama kali lulus kerja di bank. Jadi itu yang nyasar kayaknya. Ini kan minimal ada kaitannya lah gitu. Lo Mas Jody sama-sama HI. Oh, saya Pak. Saya HI juga S1-nya dulu karena kita satu universitas di Resident University, kita asrama jadi nggak sengaja dicocokkan gitu. Kita sekamar waktu itu. Lalu memang dari kuliah concern dan ikut volunteer di World Clean Up Day, di aktivitas-aktivitas lingkungan gitu lah. Memang udah concern dulu waktu di kuliah sering disebut teman-teman SJW, Social Justice Warrior, karena suka ngomelin teman-teman yang buang sampah sembarangan. Oh, memang dari awalnya juga kayak gitu ya? Iya, dulunya saya kayak gitu. Yang bawel-bawel itu ya? Bawel, ngerusuhin orang. Memang udah punya bakat dari mahasiswa ya. Iya sih, nah. Nah, ini kan saya sebenarnya iri. Saya lulusan biologi ya, sementara mereka lulusan HI. Biologi itu connect langsung dengan sustainability sebenarnya ya. Tetapi jalan hidupnya kan agak berbeda gitu ya. Iya, malah Saya agak iri. Dan kalau saya lihat dan kemarin baca-baca profil dua kawan kita ini, mereka ini sejak awal sudah memilih sustainability dan bahkan bergerak di bidang ekosistem venture builder gitu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa ke situ, dari mahasiswa kok langsung ke situ, dan kenapa venture builder dan kenapa climate tech ya istilahnya, climate tech startup yang dipilih. Mungkin bisa Mas Jody terus kemudian nanti lanjut Mas Pandu, silahkan. Sebenarnya kalau ditanya ini ya kenapa venture builder dan kenapa climate, ini lebih ke arah kita ketemu pas juga ya waktu itu. Jadi kita ada dua lagi co-founders, namanya Mas Sano dan Mas Diki. Mereka itu yang mengerjakan lingkungan udah dari zaman kami masih kuliah, bahkan kami masih SMA kayaknya. Itu mereka udah mengerjakan lingkungan gitu. Udah dari dulu, dan bertemu dengan beliau-beliau ini waktu itu. Dia bercerita bahwa perjalanan dia sebagai entrepreneur di lingkungan itu adalah jalan yang sepi, nggak ada temennya. Udah waktu itu Tahun berapa itu jalan yang sepi itu? dia itu mulai di Waste for Change 2014. Sebelumnya itu dia udah mulai 2011 ya, 2011. Jadi udah 10 tahunan, belum 10 tahun lah, waktu 9 tahunan, 8-9 tahunan itu sepi banget, dan dia merasa nggak ada support sama sekali. Padahal ini hal yang penting. Nah kebetulan waktu itu
kami ini apa namanya, baru reconnect setelah dulu pernah ke Bali ya di Ya, dulu. kami di profesi masing-masing. Saya pernah di FMCG, jadi Aku di dulu di startup. startup gitu. Jadi nggak langsung sebenarnya. Iya. Tapi ketika pandemi ya waktu itu, waktu pandemi kami kebetulan waktu itu juga eh, tinggal bareng ya di apartemen ya. Jadi waktu itu kita mikir mau bikin apa nih gitu. Akhirnya kita bikin konsultansi bareng, ketemu dengan Masalah. Mas Sano dan Mas Tiki tadi, dan cerita mengenai lonely journey ini tadi bertahun-tahun. Akhirnya apa ini yang kita bisa bantu gitu. Saya dengan aktivismenya dan sudah nyemplung di FMCG dan tahu oh ternyata corporate udah mulai transition ya. Nah, Jody ini ternyata di dunia startup ada venture capital, Iya. sistem-sistem pendanaan gitu ya Jat ya. Jadi terutama kalau untuk ngomongin soal startup, waktu itu dan sampai sekarang kita melihat bahwa startup itu adalah salah satu cara paling inovatif untuk bisa menyelesaikan masalah sebenarnya. Tapi kalau masalah yang diselesaikan itu sangat besar, dukungan untuk solusi yang sangat kecil, ya tentu laju kecepatan masalahnya akan selalu lebih kencang daripada laju kecepatan solusinya kan. Makanya kita bikin venture builder. Artinya venture builder ini kita mau jadikan wadah atau kita bilangnya bahasa kerennya go to platform lah. Untuk semua startup-startup yang kita lihat mampu menjadi solusi ini menyelesaikan masalahnya secara masif dan di skala yang besar gitu. Gimana cara menyeleksi tadi ya startup-startup yang join dengan ekosistem gitu? Kita sebenarnya ada dua perspektif ya. Kalau perspektif teknisnya tuh kita bilangnya harus ada 5 ability. Jadi tiganya ini ability bisnis, desirability, viability, visibility. Ini semua ngomongin soal apakah bisnisnya bagus, apakah bisnisnya profitable, ada yang mau. Lalu adaptability, apakah dia mampu untuk bertahan during tough times. Sama yang terakhir tentu sustainability, dia harus punya dampak dan juga keberlanjutan. Tapi perspektif lainnya adalah sebenarnya dan mungkin kadang-kadang jauh lebih besar kita pertimbangkan adalah faktor manusianya. Siapa foundersnya? Siapa orang-orang di belakang situ? Apa motivasi mereka? Apakah orangnya baik? Apakah orangnya jujur? Apakah orangnya gigih? Terutama gigih ya, resilience itu penting banget karena jadi entrepreneur, jadi founder startup itu nggak gampang. Apalagi di isu sustainability. Apalagi di sustainability. Dikalikan 3. Kalau misalnya motivasinya cuma untuk cari pekerjaan itu bisa banget? Wah, begini, bisa atau nggak bisa sebenarnya selalu bisa-bisa aja. Tapi saran saya mending cari yang dalam tanda kutip lebih stabil aja karena ini bukan perjalanan yang mudah gitu. Nah, tapi apakah ini perjalanan yang meaningful dan apakah ini bisa sejahtera dari sini? Oh, bisa banget. Dan sejauh ini kita 3 tahun, 4 tahun bahkan sampai di level tim itu ada yang resign tuh nangis karena bilang kayak ini adalah pekerjaan saya yang paling meaningful dan saya first jobber atau second jobber gitu. Jadi apa ya, se-meaningful itu dan juga cukup mensejahterakan untuk orang mau go out of the way to be in this industry. Iya, karena kan kalau kita ngomongin sustainability kan berarti basicnya 3 ya awalnya, ada people, profit, planet tuh. Masa nggak ngomongin profit gitu kan, berarti perusahaannya harus profitable gitu, ekonominya harus baik gitu, at least baik lah gitu. Lalu ngomongin environment karena memang planet itu tadi ya, target utama kita adalah menyelamatkan bumi ini dengan solusi-solusi yang kita berikan. Terakhir ada people di situ yang mungkin kadang-kadang karena I don't know di luar sana belum memahami sustainability, jadi part of sosialnya ini memanusiakan manusianya ini kadang-kadang agak tertinggal gitu. Nah itu yang membuat kita oke, kita pernah bekerja di tempat lain lah dan kita merasakan ada baiknya kita ambil, buruknya kayaknya jangan kayak gitu deh. Itu yang membuat kita bangun venture builder sehingga venture builder ini bisa membantu startup-startup ini juga tumbuh secara sustainable. Nah, biasanya untuk apa istilahnya ngerekrut venture builder, startup itu apakah aktif mencari ataukah banyak startup yang pengen join gitu? Dua-duanya Mas. Dua-duanya ya. Jadi tiap tahun ini Mas Pandu kita ada perhelatan ya untuk inkubasi dan akselerasi startup. Itu selalu tiap tahun kayaknya 100 lebih ya 120 100 sampai 120 setiap tahun ya yang apply. yang apply. Dan kita ambil biasanya 10 sampai 15 tergantung dari apa namanya dari cohort kelasnya saat itu. Oke. Dari situ biasanya kita ada seleksi.
dan biasanya 1 atau 2 kita ambil untuk jadi seleksi portofolio. Nah, tapi mungkin karena ini juga, komunitasnya masih 4L ya, lu lagi gitu. Jadi orang-orangnya itu aja, kayaknya kita udah mulai ada, dikenal lah kalangan ini. Jadi, beberapa kali juga founders itu datang untuk bilang, aku mau dong dibantu sama ekosistem, dan dari situ kita akan mulai seleksi apakah kita jadi, partner yang tepat untuk membantu mereka. Mungkin bisa disebutkan startup yang under portofolionya ekosistem itu siapa saja gitu? Kita ada 8 ya sekarang ya, yang paling besar mungkin sekarang Waste for Change. Jadi dia, melakukan responsible waste management secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terus ada yang Carbon Ethics, di bidang manajemen karbon. Ada di Graphene Materials namanya Rattleware. Ada yang menghindari penggunaan single use plastik atau botol-botol plastik, itu ada 2, ada namanya Alner sama namanya Paus Biru. Lalu kemudian ada di agro value chain atau di agriculture, ada namanya Agrobot sama Diki. Sama yang terakhir adalah reservoir untuk mencegah banjir, mereka bikin solusi-solusi untuk water management. Jadi paving block berpori, sumur resapan dan lain-lain. Oke. Kalau nggak salah Biki itu pernah dapat Kompas penghargaan Iya, di Lestari Award. Award Kompas ya, Kaki Media. Itu tentang apa ini Biki ini? Diki ini dia, jadi di Indonesia banyak tambak udang, dan di Indonesia juga kita tentu konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Oke. Dia mengubah kulit udang, Wow. dia ambil chemicalnya, dia bikin jadi pengawet buatan, namanya Citasil. Nah, Citasil ini kalau disemprot ke buah-buahan sayuran, dia bisa tahan 2-4 kali lipat lebih lama di suhu ruangan. Kenapa ini penting? Nah, ini lebih penting ya. Kenapa ini penting? Karena ternyata kebanyakan makanan kita itu busuknya di jalan, Pak. Jadi kan kayak misalnya kita di Jakarta nih sekarang, kan kita makan buah sayuran itu, buah-buah sayurannya dipanen dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah gitu kan. Dan kita sistem cold chain atau rantai dinginnya itu jelek banget saat ini. Maksudnya bukan bilang jelek banget juga, tapi masih belum up to standard. Jadi dengan menggunakan solusinya Biki ini, mereka mengurangi food loss di perjalanan dan food waste. Jadi nggak ada sampah makanan di perjalanan, dan harganya jauh lebih murah dan sustainable. Nah, itu yang kita lihat keren banget mereka lakukan, dan tentu juga dilihat oleh Kompas gitu ya. Oke, karena beberapa case membantu petani untuk bisa ekspor ya, ke Singapura, Kuala Lumpur, bahkan ada satu klien yang minta dibantu kirimkan nanas ya, Mesir. Sampai sejauh itu Mesir masih bertahan, ya terbukti. Oke. Nah, secara umum seberapa besar sih dampak yang diciptakan dari portofolionya ekosistem tadi, yang ada 8 tadi ya startup itu? Gimana cara menilai dampaknya itu dan impact-nya seperti apa? Mungkin nanti yang dampak yang dari cohort juga dirimu bisa masuk ya. Jadi kita bagi 2, portofolio itu yang langsung sama kita, cohort tadi yang semua ikutan pernah intervensi dari kita. Kalau untuk dari portofolio sendiri, kita kemarin barusan hitung di impact report kita, pengurangan emisi greenhouse gases atau efek rumah kaca itu sampai 30.000 ton 30.000 ton per selama periode kita. selama periode. Jadi sekitar 3 tahun itu 30.000 ton. 30.000 ton itu banyak banget loh, Mas. Terus kayak selama dari Waste for Change sendiri misalnya, mereka sudah mengelola lebih dari 20.000 ton sampah secara berkelanjutan, dan 80%-nya itu dihindarkan dari TPA, dari uzin. Jadi hal-hal seperti ini tentu dampaknya berasa langsung dan masif gitu, dan bisa dilihat. Jadi inilah kenapa kita benar-benar mendorong sekali supaya bahkan bukan cuma portofolio ekosistem, semua startup lingkungan harusnya juga mengukur dan memberikan dampak ini secara langsung. Mas Pandu tadi mau nambahin? Ya, selain mungkin tadi dampak lingkungan yang diceritakan Jody, dampak sosialnya juga pasti kita ukur ya, Mas. Jadi melihat mereka kan sektor baru nih, climate tech nih baru, jadi pekerjaan yang mereka ciptakan juga green jobs ini, lapangan kerja baru gitu. Bayangkan Waste for Change ini dengan semua pekerjaannya ya, sampai di yang driver truknya, yang milah sampahnya, itu bisa sampai 300 sampai 400 pekerja Waste for Change saja. Belum portofolio lain, belum startup yang lain, belum nanti value chain-nya mereka. Katakanlah ini misalkan
Ulurwiji yang saya pakai ini. Iya. Ini dari Mojokerto, jadi Mbak Nasta di Mojokerto ini memberdayakan ibu-ibu di sana untuk mengolah dari kain alami sama pewarnaannya juga alami dan ada nilai ekonomi di sana. Ini jadi harapan baru sehingga mereka mungkin tidak harus lompat ke sektor yang tidak hijau gitu. Jadi ke sektor yang hijau saja. Kayak gitu. Oke. Terkait sustainability kan tadi HI ya ternyata memang tempat yang pas dan mengasihkan ya di sustainability. Bisa kasih inspirasi mungkin lulusan-lulusan lain gitu. Sekarang posisi jenis-jenis pekerjaan di sustainability itu seperti apa dan lanskapnya sekarang ini seperti apa? Jadi kalau untuk lanskapnya macam-macam ya. Kebetulan kami S1 bareng ya di HI, tapi S2 saya ambil Sustainability di Trisakti. Jadi belajar juga di MBA di Berlin tuh. Jadi karena mungkin kita melihat kebutuhan untuk menaikkan level kita juga ya untuk membantu teman-teman startup. Cuma di startupnya sendiri pasti yang ini juga jadi channeling teman-teman mungkin yang punya fokus spesifik di pembelajaran teknik lingkungan, teknik kimia, biologi atau Ravelware itu fisika gitu. Mereka benar-benar bisa menerapkan apa yang mereka pelajari di kelas untuk benar-benar channeling ke dalam solusi-solusi ini. Selain itu juga ada yang tipenya kita butuh juga kok teman-teman PR, teman-teman communication. Ini teman-teman yang kita bantu ini yang rata-rata tadinya passionate tapi susah mengkomunikasikannya kepada publik supaya ini lebih memasyarakatkan lagi. Butuh nih teman-teman yang kreatif, teman-teman yang bisa mencetuskan ini ke dalam produk yang bisa diserap banyak lagi orang. Kalau terkait green job dan green skill tadi ya, skill-skill hijau, apakah semua jurusan di kampus itu bisa di touch up dengan green skill? Dan kemudian apakah itu nanti bisa connect dengan dunia kerja? Saya rasa bisa sih Mas semuanya karena kan ini Nggak harus yang jurusan-jurusan Ya, mahar di lingkungan itu ya. benar harus karena kan kita building perusahaan ya. Jadi mungkin ini hitungannya startup kita baru 20-30 tapi ketika itu sudah membesar kita butuh semuanya. Finance-nya mesti bagus, legalnya mesti bagus gitu, operasionalnya mesti bagus. Jadi itu semua perlu di building gitu dari sekarang gitu. bahkan kalau kita ngomongin industri spesifik skill set gitu ya, accounting sekarang ada khusus sustainability accounting. Wow, itu uang baru ya. Itu peluang baru dan itu Sustainability accounting ya. sustainability accounting karena sekarang perusahaan-perusahaan saya coba ingat-ingat ya, POJK 51 itu kan harus sudah ada sustainability report. SE OJK nomor 16 itu harus ada emission financing dari perbankan. Jadi sebenarnya bahkan itu kan hard skill banget ya, economic hard skill, ada sustainability elemennya sekarang dan itu dibutuhkan green skill yang baru. Mereka harus menginduk ke GRI namanya, itu Global Reporting Institutions, terus ada SASB, Sustainability Accounting Standard. Jadi ini kesannya bukan cuma diada-adain tapi beneran ada gitu, beneran ada skill. Benar-benar dibutuhkan ya saat ini ya. Bukan. Selain tadi accounting yang hard skill yang lagi dibutuhkan tapi masih jarang ditemukan itu apa? Sebenarnya paham misalnya data analis atau apa gitu. Iya betul, terutama di Indonesia ya. Kalau di Jerman karena kemarin belajar di sana, mungkin data justru mereka jauh lebih kuat. Karena hampir semua sustainability reporting itu almost on a real time basis, maksudnya emisinya di track itu udah punya IoT yang proper gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia kita masih mungkin ya agak sedikit di belakang, tapi kita udah mulai mengejar. Makanya juga ada solusi-solusi startup saat ini yang mereka mau bilangnya menjalankan twin transitions. Jadi transisi ke digital sama transisi ke sustainability itu sama-sama barengan majunya. Nah itu butuh orang-orang yang tentu bisa mengerjakan data analytics, butuh orang-orang yang bisa bikin IoT, electrical engineer tuh, terus butuh orang-orang yang bisa menghitung karbon, itu skill sendiri lagi gitu kan. Jadi banyak banget Mas. Tapi finance terutama ya Jod ya. Kan kita startup ini butuh mencari funding gitu. Hitung butuhnya. Nah, ini sering nih startup produknya bagus, expertise di sektornya bagus banget. Tapi kalau udah ngomongin perusahaan kan ini ngomongin sama investor bahasanya harus sama. Kalau diomongin impact terus kadang-kadang nggak connect nih. Nah, kalau ada orang finance yang bisa mentranslate ini jadi oh ini memang profitable kok, jangka panjang kok. Jadi biar bisa
transaksi itu deal gitu. Jadi kayaknya skill set dan apa ya kebutuhannya tidak cuman nggak mungkin dilakukan satu orang ya. Ini tim ya, kerja tim ya. Mungkin Mas Jody, Mas Pandu, untuk mahasiswa yang punya sense ke isu sustainability, apakah mereka sudah bisa mulai misalnya mendirikan startup climate tech gitu atau tentang lingkungan, terkait lingkungan gitu? Bisa banget. Langkah apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan bahwa itu adalah jalan yang tepat tadi, jalan yang benar tadi, yang kedua itu akan sustain? Mungkin sekalian promosi, mungkin ya ikutan Exit. dan kelas-kelasnya kita ya. Iya benar. Exit namanya? Ya, X SEED. Exit ya? Ya, exit seeding gitu. Seeding ya? Jadi pembibitan ini ya. Pembibitannya ya? Pembibitannya ecosystem.com. Jadi di sini ada platform pembelajaran online gratis. Jadi semua materi-materi pembelajaran yang biasanya kita sampaikan ke startup, walaupun dia sudah early stage, yang sudah jalan, ini kita juga berikan secara gratis. Jadi mereka bisa mulai belajar dari situ. Dari situ mereka mungkin ya udah mulai diidakan dulu. Banyak kok di luar sana yang bikin lomba gitu. Jadi kita juga tergabung dalam koalisi ekonomi membumi gitu. Jadi teman-teman ini semuanya saling berkomunikasi. Oh, kalian ada lomba apa? Kalian ada lomba apa? Teman-teman ini bisa masuk mencoba dulu tes. Kalau misalnya bisa menang, syukur-syukur dapat ada grants-nya, running dulu. Dari situ nanti baru go to marketnya dicoba gitu. Baru nanti kalau udah siap, baru nanti masuk dibantu Mas Jody gitu. Sebelum masuk misalnya jadi anggota ekosistem, ada nggak konsultasi yang bisa mereka ini ya peroleh gitu ya, plus mungkin pendampingan gitu? Jadi kita tiap tahun itu ada program kelas-kelas dan juga ada programatik yang sifatnya one off gitu. Nah itu tentu bisa daftar orang-orang ini dan kita bisa mulai bangun jaringan dan relasi dari sana dan mulai konsultasinya dari sana. Bahkan bukan cuma yang sudah mulai early stages tadi yang dibilang Pandu, bahkan di idea level di university itu udah bisa ikutan programnya gitu. Dan kita support tahun ini ada berapa kemarin yang Kita 15 setengah tahun tuh 7 universitas. Oh, 7 Terakhir 5 universitas. Jadi total udah 12 universitas. Kita muter ke daerah. Jadi sempat ke Medan, Makassar, ke Bali, dan benar-benar di sana teman-teman tuh mohon maaf ya, ini kita melihat Jabodetabek, Jawa ini masih sepertinya opportunity-nya lebih banyak gitu. Ketika ke sana animonya tuh luar biasa, benar-benar datang berbondong-bondong. Padahal kita ada program yang terakhir tuh spesifik untuk perempuan gitu, perempuan muda usia 18 sampai 24 tahun, anak-anak SMP, SMA gitu, mas cewek-cewek gitu. Semangat buat 140 orang di Pontianak seharian kita lakukan workshop dan mereka antusias. Mereka ngapain di situ? Mereka kita ada pelatihan, ada 5 modul di situ, dan dari mulai climate action itu seperti apa, advokasi seperti apa, sampai akhirnya nanti ecopreneurship tuh kayak gimana. Mereka mulai belajar. Dan itu Karena sebenarnya ujung-ujungnya nanti akan ditarik ke ecopreneurship ya. benar, karena kita angle-nya kita akan arahkan ke sana. Dari situ kita akan lihat, oh ini bisa berlanjut ya mereka. Nanti kita akan ada lombanya lagi, mereka coba apply ide-idenya, kita seleksi. Dari situ bisa. Bahkan mulai anak SMP, SMA itu mereka sudah tertarik. Salah satu solusi kita yang sangat menarik itu dibentuk oleh sekumpulan anak SMA. Dan mantan Menteri Kemenparekraf kemarin itu sampai endorsing mereka karena keren itu gitu. Mereka bikin Mereka bisa ya diajak ya berpikir, kemudian action gitu bisa ya. bisa. Dan yang mengagetkannya lagi adalah bahkan waktu mereka pitching, mereka lebih articulate dan juga lebih oke dari kebanyakan orang-orang yang baru mulai. Jadi saya pun kaget. Ini anak SMA nih kayak gini. Oke. Secara umum ini kan sudah beroperasi berapa tahun ekosistem? 3 tahun. 3 tahun. Tantangan terbesarnya apa sebenarnya? Tantangan terbesarnya apa? Tidak ada tantangan, enggak, banyak sulit banget atau kok enggak banyak. Sekarang tantangannya pasti dukungan dari market ya, penerimaan dari market ini, karena nggak cuma kami tapi startup-startupnya ini kan juga butuh bantuannya. Dia punya produk, dia punya services yang sudah dicoba, tapi kadang-kadang mentoknya di marketnya gitu. Marketnya belum siap, belum ready,
marketnya masih, "Oh ini mah lebih mahal," gitu. Padahal dari proses yang kita, coba untuk, offset ya, misalnya mengelola sampah lebih bertanggung jawab, lebih, care dengan pekerjanya, compare to yang nggak bertanggung jawab, ya pastinya lebih mahal gitu. Ya inilah yang kadang-kadang belum dimengerti oleh market secara keseluruhan, itulah mengapa kita sering pakai campaign namanya percaya ekopreneur. Percaya ekopreneur. Iya, percaya dulu deh, ini Percaya dulu ya. percaya, diekspor, di-follow, di-support gitu. Dibeli, dipakai, Gitu ya. Beli, di servisnya dipakai. Nah, itulah langkah-langkah awal yang harusnya, kita butuhkan lah gitu. Oke. Satu lagi, jalan sustainability itu jalan yang mahal bukan sih? Sebenarnya kalau ditanya identik dengan mahal, saya nggak setuju ya. Karena semua hal kalau masih baru pasti masih mahal. Kenapa? Karena ada learning curve-nya gitu. Prosesnya belum efisien, skalanya belum besar, teknologinya masih sambil diriset, jadi ada biaya R&D gitu, research and development. Jadi kalau ditanya apakah dia harus mahal, sebenarnya enggak. Justru kalau nanti konsepnya sudah oke, dia akan jauh lebih murah. Kenapa? Karena sustainability itu sebenarnya adalah konsep-konsep yang mengajak kita untuk tidak wasteful, tidak jadi lebih efisien gitu. Bayangkan, masa iya sih kalau kita menggunakan material yang tadinya harusnya jadi sampah jadi material baru, masa iya sih lebih mahal daripada kalau kita ambil material yang harus dibor dulu dari dalam tanah gitu kan nggak masuk akal sebenarnya. Nah cuma memang saat ini inovasi kita yang paling besar itu masih yang wasteful. Kita udah mengerjakan itu dari udah 30-40 tahun, 50 tahun bahkan kan. Jadi udah murah harganya sekarang. Nah ini juga kita melihat tren yang sama di inovasi terhadap sustainability ini. Salah satu inovasi yang paling besar ada inovasi pengurangan harganya, Mas. Kalau kita beli solar panel 10 tahun lalu, panel surya itu mahalnya minta ampun. Sekarang orang bisa pasang nggak perlu bayar di depan. Jadi kan ada pengurangan harga yang signifikan gitu kan. Nah harapannya nanti semakin kita skalanya semakin besar, semakin mainstream, makanya tadi Mas Pandu bilang marketnya harus mainstream, pasti akan semakin murah. Dan kuncinya mungkin sekarang itu mungkin masih ada waktu ya, tapi kalau sustainability aku bilang sekarang harusnya lebih keren. Iya betul. Lebih keren dong supaya orang mulai atasi kayak ini saya pakai jam tangan ini dibikin kolaborasi antara Kopi Nako dan juga Kick Your Butt. Jadi dari cupnya mereka bisa bikin jam tangan. Oh gitu. Ya jadi sekarang udah mulai nih inovasi-inovasi keren kan, sense pertama adalah keren kok bisa dari plastik cup jadi jam tangan gitu. Nah nanti akan ada muncul produk-produk lagi yang lebih keren lah. Oke. Nah, ini kan sudah banyak ya green startup yang entah di under ekosistem maupun di luar ekosistem. Kontribusi mereka ini sebenarnya kepada target sustainability untuk pemerintah. Ya, sedikit. Kalau dibilang apakah pemerintah dan perusahaan besar bisa berkontribusi, tentu kontribusinya akan sangat besar, ya kan? Tapi di sisi lain, tadi ya, kalau kita ngomongin soal inovasi, nggak banyak entitas lain selain startup yang bisa berinovasi dan bisa membantu korporasi, pemerintah, dan juga semua elemen lainnya untuk mencapai targetnya. Jadi kalau ditanya apakah dia berdampak, tentu berdampak sekali karena mereka lah yang kemudian memberikan solusi-solusi yang tadinya tidak ada available sama sekali di market, tidak ada sama sekali supply-nya, jadi ada gitu. Contoh paling simple, ada startup membantu korporat untuk melaporkan emission targetnya. Itu aja udah lumayan membantu kan. Tadinya ini banyak korporasi-korporasi yang tidak ketahuan emisinya berapa dan seberapa besar dia dampaknya ke target-target pemerintah. Sekarang jadi ketahuan. Terus angle terakhir adalah yang saya mau sampaikan, kita itu Indonesia ini GDP-nya 60% dari UMKM. Nah, UMKM ini sangat banyak. Dan yang bisa mentransformasi UMKM supaya lebih sustainable itu biasanya bukan korporasi atau pemerintah, tapi startup. Gitu. Jadi kalau startup ini disupport dan mereka intern juga bisa support UMKM yang 60% ini, harusnya pertumbuhannya bukan cuma masif secara target pemerintah untuk impact atau lingkungan, tapi juga
untuk pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Oke. Mas Pandu, sampai sejauh mana misalnya kita yakin bahwa misalnya anak-anak muda itu bisa terserap quote unquote lapangan pekerjaannya di sustainability ini, ataukah ini baru semacam quote unquote permainan atau gimmick gitu ya, ataukah memang sekarang memang jalan ke arah sana itu memang sedang terang benderangnya, gimana Mas Pandu? Kalau menurut saya sih teman-teman sahabat kompas.com nih harus tahu gitu ngapain gitu ke depannya. Kita kan selalu ngegaungin nih, dan pemerintah ya juga ya, 2045 Indonesia emas. Indonesia emas, Indonesia emas. Gimana caranya? Kok jarang ada yang ngomongin tuh caranya ke sana kayak gimana. Nah kemarin kita ngundang sekali ya dari Bappenas, itu mereka sudah merencanakan rencana jangka panjangnya itu memasukkan aspek sustainability di dalamnya melalui circular economy, pengolahan sampah, dan juga ke transisi energi ke renewable energy. Ini sudah tercermin di sana. Kemarin juga di Kadin ya sempat di-mention juga sektor-sektor baru ini akan mendorong untuk pertumbuhan ekonomi karena tadi lebih agile, lebih cepat untuk bisa mentransformasikan ekonomi ini ke arah yang lebih positif. Nah, disinilah teman-teman anak-anak muda ini harus tahu, paham tadi. Kalau dia kuliahnya apa atau belajar apa, dia akan ambil role di mana gitu. Jangan merasa kalau aku di ilmu politik atau aku di FISIP kayaknya nggak bisa masuk deh ke area lingkungan. Oh jangan salah, kita butuh gitu. Teman-teman startup ini butuh nih untuk dibantu dari sisi advokasinya ke pemerintah atau komunikasinya ke masyarakat atau tadi ya finance-nya untuk dihitung bersama-sama lebih sustain gitu, sehingga ketika ini gerakan yang bersama-sama ini berkembang, anak muda itu jadi leadernya itu untuk ke 2045 Indonesia Emas. Wih, keren. Sangat politis ya. Pas sudah. Punya lagi kan? Begitu lagi coblos deh. Siapa tahu nanti Green Party betul-betul ini punya nggak boleh ya. Kalau didorong Mas Amir boleh. Mas Judi, closing dan silakan ditujukan ke dunia bisnis ya, entah itu ajakan, entah itu himbauan atau itu inspirasi, silakan. Ya, bagi saya dan bagi kami, sustainability itu adalah sebuah perjalanan yang mungkin nggak ada habisnya. Tapi bagaimana kita bisa menjalani aktivitas-aktivitas ini dan mencapai tujuan-tujuan berkelanjutan kita supaya sampai anak cucu kita itu bisa sejahtera adalah dengan kolaborasi. Jadi kalau misalnya bisa semua elemen termasuk bisnis-bisnis korporasi percaya ekopreneur dan kita mulai sama-sama untuk berinvestasi, memakai ataupun membeli service-service dari ekopreneurs ini atau startup lingkungan ini, harapannya kita benar-benar bisa tumbuh bersama dan mengembangkan ekonomi baru, lapangan-lapangan kerja baru, dan tentunya mencapai tujuan-tujuan berkelanjutan. Oke, Mas Pandu, closingnya ditujukan kepada community dan juga mereka yang misal mahasiswa atau anak-anak muda, silakan. Ya, buat teman-teman anak-anak muda yang di bawah saya. Wah, biasa senior nih. Ya, seumuran saya juga ada ya kalau mau transisi ke arah yang lebih hijau. Jangan bingung gitu ya. Kadang nih sebenarnya banyak yang sudah concern karena by riset banyak yang menunjukkan Gen Z, Gen Alpha ini concern ke sustainability. Cuman caranya adalah how-nya ini teman-teman harus menemukan gitu. Platformnya banyak. Tadi kita ada Exit, teman-teman NGO juga banyak memberikan platform teman-teman. Bisa mulai dari volunteer, bisa dari internship, atau kalau mau bikin ide bisnis, bisa mulai dari hackathon, accelerator, incubator, bikin lomba, ikutan lomba dan lain sebagainya. Jadi jangan bingung, kalau misalnya bingung langsung DM aja Instagram ekosistem gitu ya, minta bantuan, pasti channelingnya banyak kok sebenarnya kita. Oke. Sahabat Tumas.com, ketika saya sebelum bertemu dengan anak-anak muda ini untuk membahas isu-isu sustainability itu, baterai saya itu seperti 5% 10%. Karena apa? Karena saya membayangkan, jalan menuju sustainability terutama di Indonesia itu sangat terjal dan bahkan hampir mustahil kita lakukan karena banyak hal di luar isu-isu sustainability itu sendiri, misalnya terkait politik gitu, yang itu sebenarnya tidak mendukung untuk capaian kita menuju isu-isu yang kita anggap sebagai sustain. Tetapi ketika mereka dengan semangatnya gitu ya, anak-anak muda gitu ya,
baterai saya itu seolah-olah naik gitu ya. 20, 30, 40, 50. Nah, untuk bisa 60, 70, 80 terus terang kami membutuhkan ini ya, support semua audiens, semua publik gitu ya, tidak cuma dari venture builder, tidak cuma dari tadi ya startup, tidak cuma dari pemerintah, tidak cuma dari industri, dan tidak cuma dari korporasi saja, tapi khalayak ramai ini justru akan menjadikan tadi ya charging baterai saya itu dan juga baterai kita semua menjadi full 100 untuk kita optimis menuju jalan kebaikan tadi ya, jalan sustainability tadi ya, jalan yang kita anggap itu adalah tujuan dari sebuah pulau harapan Bu ya, di depan sana itu nun jauh di sana. Kita nggak tahu kapan kita akan mencapainya, karena masih banyak persoalan polusi, masih banyak persoalan hak asasi manusia, dan masih banyak persoalan kemiskinan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bersama anak-anak muda ini saya yakin dan saya juga sudah menyerap energi mereka ini berdua ini dan juga anak-anak muda yang lainnya untuk kita bisa handle semuanya ini bareng-bareng. Nggak mungkin satu orang, nggak mungkin satu institusi, nggak mungkin pemerintah saja, nggak mungkin dunia usaha saja. Harus semua bareng-bareng. Kita akan menuju ke sana dan sustainability adalah jalan kebaikan yang dulu katanya jalan lonely tadi ya, jalan sepi. Mari kita ramaikan jalannya sehingga kita bisa mencapai ke sana dengan bareng-bareng ya. Oke. Sampai di sini dari saya Amir Sodikin. Terima kasih Mas Jody, Mas Pandu. Tanpa kalian berdua seolah jalan ini sepi ya. Ramaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Punggawa Lestari.